kita bisa dibilang dengan memahami bisnis. Jadi kalau bisa satu emiten, kenapa harus dua gitu? Itu kemungkinan salah mestinya kecil. Ya, nama saya Robert Wijaya, umur 47 tahun. Sehari-hari saya di Artugo, ngawasin juga bantu-bantu yang lain lah. Kita besarkan merek supaya bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bisa berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Artugo brand home appliances. Ya, kita ada 3 kategori produk, hot, cool, sama hygiene. Ya, ada 300 SKU kita. Ya, cuman kita pertama dari freezer. Freezer kita jualan sampai ke ujung timur dari ujung barat Indonesia. Kemudian kita berkembang, ada kompor, ada water heater, dispenser. Kita bekerjasama dengan seluruh dealer-dealer di Indonesia untuk memasarkan ke end user. Pertama kali ya, saya sebenarnya purchase-nya kapan saya nggak ingat, tapi kira-kira tahun 1998, 1999. Ya, dulu kan benar-benar ikut teman aja. Ya, invest. Satu lot 500 lembar loh, waduh. Duitnya mana? Nggak ada duitnya. Jadi, gaji sebagian saya sisihin. Ya, beli ini ya. Berapa waktu itu, berapa juta doang. Habis itu sahamnya nggak naik-naik, sideways, jual. Udah, karena nggak ada duitnya, ya saya lebih fokus cari uang dulu. Kemudian setelah ada lumayan tabungan, baru mulai, oh ya ini bisa juga nih, istri saya ngajak, udah invest saham lagi yang beneran gitu loh. Nah, terus barulah akhirnya saya ketemu grupnya yang Jimber Club itu. Ternyata di situ ketemu anak-anak muda ya, anak-anak muda yang jago-jago semua, ada yang jago sawit, jago batu bara. Saya modal cuma akuntansi doang. Disitulah akhirnya baru terasah fundamental. Saya benar-benar paham bisnis dulu. Bisnis batu bara, ya saya pelajari tuh. Kenapa sih dia hujan batu bara itu masalah? Ya masalahnya di tambang, atau pas pengangkutan, atau pas di kapal. Ya dia ceritalah, oh pas hujan, bayangkan tanah liat aja kalau hujan itu, gimana cara kita keruk, susahnya gimana. Nah, terus dari situ dia cuci dulu, katanya ada yang bisa dinaikin kalorinya, ada yang nggak bisa. Ya ada yang coklat, ada yang hitam. Terus pakai hauling road sampai ke port, dari port masuk ke curah, ke kapal gitu. Barulah dia apakah FOB, jual ke lokal sama ke ekspor gitu. Nah setelah paham bisnisnya, baru saya belajar laporan keuangan. Baru kita, oh ini laporan keuangan, oh yang tadi pengupasan, stripping, masuknya di COGS, hauling road. Oh kalau ada yang nggak pakai hauling road, pakai kereta api di sini. Terus berapa sih wajarnya? Nah itu kan kalau kita nggak tahu bisnisnya, kita gelap, ini apa yang mau dianalisa. Jadi kita benar-benar ngikutin ceritanya itu dari scratch gitu. Sehari-hari kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Dalam kasus saya itu ada banyak sekali email yang mesti dijawab ya, ada lebih dari 10 cabang, mesti membuat keputusan setiap hari mengenai pekerjaan begitu. Dan seminggu saya cuma bisa mempelajari satu emiten, atau mungkin bisa 2-3 minggu gitu. Saya agak kesulitan untuk manual terus satu demi satu emiten. Nah kebetulan kemarin saya lihat di Stockbit Pro ada fitur Key Stats, di mana kelihatan semua. Tanpa perlu saya hitung manual sudah ada di sana datanya. Ya terus saya langsung bisa bandingkan di comparison. Oh dalam satu industri ada sektor tertentu ya. Kemudian ada perusahaan apapun saya mau bandingkan cepat. Dalam hitungan detik langsung kelihatan tuh valuasinya, kinerjanya, ya di comparison tuh gampang sekali. Kali klik udah kelihatan semua. Nah ini tentu sangat berguna buat seseorang seperti saya yang terlalu asik dengan satu emiten gitu. Nah disitulah saya lihat fitur ini bisa dibilang saya belum ketemu di mana-mana. Saya melihat hanya di fitur ini saya bisa membandingkan PE-nya, gross profit-nya, net profit-nya, berbagai indikator yang saya perlukan secara cepat dengan beberapa emiten yang bagus-bagus itu. Dan bisa pindah industri sektor dengan cepat.
Saya juga terkendala dengan berbagai kesibukan. Juga kadang saya nggak baca koran gitu. Ya jadi saya tinggal subscribe company-nya. Ya ada satu atau berapa emiten saya suka, saya subscribe. Nah kemudian dia akan ternotifikasi. Stockbit paling update soal begitu ya. Ya kalau kenal orang atau bisa ke situs langsung survei, saya akan langsung ke sana. Ya tapi sebelum itu pasti seperti yang tadi saya bilang kan kita ada perpustakaan digital. Dari prospektus, annual report, itu kita pelajari dalam-dalam sehingga pas kita survei atau diskusi sudah langsung terfokus. Ya, jadi tetap awalnya kita dari prospektus, annual report, Google gitu ya. Sebelum kita nanti survei atau diskusi. Nah disitulah baru kita gali, kita konfrontasi data-data kita, bener nggak gitu. Saya paling suka itu ya program Emiten Talk. Itu saya tunggu-tunggu sekali. Nah itu kemarin kebetulan saya habis survei ke Dimas, bahas BSD. Dan itu jadi salah satu bahan pelajaran fundamental yang bisa mengatasi kendala yang saya sebutkan tadi. Ya di mana ini langsung dari orang-orangnya, dari direktur yang langsung berbicara isi perutnya emiten. Ini bisa dibilang kalau ditanya yang paling saya suka di Stockbit apa ya Emiten Talk. Fundamental saya, mungkin ada fundamental yang lain. Tapi makanya fundamental saya itu kan all in. Jadi kalau bisa satu emiten kenapa harus dua gitu. Makanya saya harus betul-betul tahu percis. Karena kalau sekali salah fatal. Nah inilah kita membangun conviction dengan memahami bisnis dulu. Baru lapangan, baru kita bicara valuasi, baru beli. Contohnya Adaro ya, bagus. Itu Adaro harga jualnya naik tinggi, harganya naik tinggi. Tapi saya nggak ada conviction. Pada saat dia 1.200 saya bisa beli banyak. Tapi pada saat dia 1.500 saya akan jual. Karena saya nggak ada conviction. Jadi dia naik ke 2.000 saya lebih nggak ada conviction lagi. Saya nggak akan bisa menikmati profit di sana. Makanya saya nggak akan terlalu pusing dia mau naik berapa. Tapi misalnya ya, saya di PTB kan udah ketahuan di stream. PTB walaupun naiknya lambat, saya ada conviction. Pada saat dia 2.000, saya beli terus-terusan. Di bawah 2.000 malah saya makin berani. Kalau ada harus balik, saya nggak berani gitu. Karena itu conviction saya, bukan orang lain itu. Nah, pada saat dia naik ke 3.000, saya nggak lepas. Dia bisa naik terus, saya nggak lepas. Saya bisa untung di sana. Karena saya ada conviction. Saya yakinnya harganya nggak segitu. Nah, beda lagi investor lain, mungkin dia yakin Adaro. Dia bisa untung banyak, ya itu mungkin conviction dia. Jadi ini lebih ke pertarungan dengan diri sendiri. Menurut saya ya, bukan pertarungan antar emiten atau antar investor. Ya, pertama pasti valuasinya harus murah ya. Jadi kita udah bicara bisnisnya udah paham. Kita bisa dibilang dengan memahami bisnis, itu kemungkinan salah mestinya kecil. Terus margin of safety itu mutlak. Ya, sebagai contoh, ya kita tahu sendiri UNVR akan dari margin of safety berapa gitu kan, PR-nya berapa, PBV-nya berapa. Jadi gerbang terakhir tetap harus valuasi. Kita nggak mungkin akan menabrak margin of safety berapapun besarnya. Ya, itulah salah satu risiko yang saya coba minimalisir. Ya, jadi dari pemahaman bisnis sudah turun, valuasi pun kita turunkan. Kalau bisa mencintai, ya kata orang kan carilah pekerjaan yang kita cintai. Ya itulah yang saya cintai. Memahami bisnis ya, kehidupan tentang bisnis ya. Ada banyak sekali hal-hal yang menarik di dunia fundamental. Ya, jadi kalau pernah saya singgung sebelumnya, kata orang kan jangan beli kucing dalam karung. Kalau orang fundamental seperti saya, kita buka karungnya, kita elus-elus kucingnya, kita pacarin kucingnya kalau perlu. Siapa tahu itu kucingnya itu merupakan salah satu anak singa yang kita cari. Dimana kalau anak singanya kita besarkan jadi singa. Menariknya dunia fundamental kayak gitu ya. Bagaimana kita menemukan anak singa dalam karung. Ya, saya kira itu pesan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.